Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini atas kasih setia-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu. Semua karena anugerah dan pertolongan-Mu. Itu sebabnya kami mau menaikkan korban syukur kami. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan menjadi korban yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Ku mau selalu bersyukur sebab Kau Tuhan yang setia." Haleluya. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Mari kita naikkan sekali pujian ini dari awal. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Mari katakan, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Katakan, selalu bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu? Amin. Yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu Tuhan? Haleluya. Haleluya. Oh Yesusku,
pagi hari ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Kau Tuhan yang setia. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Benar ya Tuhan. Kau Bapa yang setia bagi kami. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur dan kami mau naikkan puji-pujian kami ya Tuhan. Sebab kami sangat bersuka cita karena Engkau hadir di saat kami berseru kepadamu dan menaikkan korban syukur kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita semua yang ada di rumah masing-masing, kita tetap bersuka cita sebab Tuhan kita sangat baik. Amin. Pagi hari ini berkatnya baru bagi kita semua. Haleluya. Mari kita naikkan sukacita kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Mari katakan, ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi, mari katakan,
kita tidak akan pernah sama ketika Yesus ada dalam hidup kita. Amin, haleluya. Pagi hari ini tetap bersukacita, tetap semangat, karena Yesus kita tetap sama. Dia Bapa yang sangat baik. Haleluya. Mari kita terus menikmati kebaikan Tuhan di dalam setiap pujian yang kita naikkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu, kita semua rindu. Setiap keadaan tidak akan membatasi ruang kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah Maha Hadir, omnipresent. Dia selalu ada saat kita menyebut namanya. Haleluya. Bapa, katakan pegang tanganku. Pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Aku rindu, amin, saat teduh bersamamu, amin. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, mari katakan pegang tanganku, pegang tanganku, aku rindu, aku rindu, amin, tinggal di dalam hatimu, Yesus Tuhan. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Mari katakan lebih dari napasku, lebih dari napasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidup. Oh, lebih dari napasku, haleluya. Katakan, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, haleluya, amin. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari katakan sekali lagi, Bapa pegang tanganku, haleluya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Aku rindu, amin, saat teduh bersamamu, haleluya. Dekat aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidup kami pagi hari ini Tuhan, menikmati Engkau di dalam kasih-Mu, haleluya. Dalam altar-Mu yang kudus, Bapa pegang tangan
saudaraku, Dia Bapa yang sangat baik. Tahukah saudara, bahkan saat kita tidak sedang memikirkan Dia, setiap waktu Dia selalu memikirkan kita. Dia selalu mengingat kita. Itu sebabnya kita ada sampai hari ini. Karena Dia tidak pernah tertidur. Dalam sedetik saja Dia tidak menjagai kita. Mungkin hal buruk akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang akan dibuat oleh dunia ini membuat kita menjadi lemah. Tapi Dia Bapa yang baik. Pagi hari ini kita bersyukur. Katakan, Kau baik Bapa. Engkau baik Yesus. Apapun yang sedang terjadi, kami tetap kuat karena Engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini biarkan firman-Nya akan bekerja di dalam setiap hati kita. Karena kita sudah menaikkan ucapan syukur kita. Dia ingin berbicara bagi setiap kita. Apapun yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi, Dia tetap Bapa yang baik bagi kita semua. Mari setuju katakan amin. Haleluya, amin. Haleluya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, amin, diberikan apa yang perlu supaya derita bergantian, amin, memperkuat imanku. Sekali lagi, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Katakan amin. Tiap hari aku dibimbingnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat iman. Sekali kenaikkan pujian ini dari awal, haleluya. Dan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, amin. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, diberikan apa yang perlu,
bersyukur Bapa di surga. Engkau mengajar kami melalui berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami. Suka dan derita bergantian di dalam hidup kami. Siang dan malam bergantian, segala sesuatu sedang bergantian. Di atas semua itu kami mengucap syukur, sebab Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau sedang mendidik dan melatih kami untuk semakin kuat di dalam Engkau. Kami mengenal Engkau lebih dalam. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, melayani, mengasihi-Mu. Sebentar firman-Mu menjadi roti dan makanan yang hidup bagi kami semuanya. Diberkati dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Oleh kasih dan rahmat-Nya dan anugerah-Nya yang masih diberikan kepada kita, kita ada di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Amin. Hari ini puji-pujian, lagu, nyanyian meneguhkan hati kita. Saya percaya bahwa memang semua seizin Tuhan, suka, penderitaan, kekurangan, kecukupan, semuanya sedang menunjukkan bahwa iman kita tetap baik-baik saja, hati kita tetap baik-baik saja, sekalipun mungkin tubuh dan keadaan lahiriah kita sedikit mengalami sesuatu yang berbeda. Pagi ini saya ingin berbagi buat kita dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3, bahwa ternyata kehidupan kita tidak hanya karena sesuatu yang lahiriah saja, oleh karena roti dan kebutuhan lahiriah saja, tetapi juga kebutuhan kita adalah akan kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Saya ingin baca buat kita Ulangan 8 ayat yang ke-3, firman Tuhan berkata, "Jadi ia merendahkan kamu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat ini seolah-olah Tuhan sedang memberi sebuah pemahaman yang baru, bereksperimen begitu ceritanya, bahwa kita yang lahiriah ini, kita yang manusiawi ini ternyata tidak hanya hidup dari hal-hal yang lahiriah, tetapi juga berasal dari hal-hal yang rohani. Nah, keadaan kita yang sekarang ini, saya mendapat pelajaran bahwa memang ternyata kita sedang belajar, sedang dididik, sedang diizinkan oleh Tuhan untuk melalui sebuah hukum, dan hukum itu untuk dibuktikannya harus melalui kenyataan-kenyataan. Kita diperhadapkan pada kehidupan yang nyata, jadi tidak hanya firman yang disampaikan saja tapi tidak menjadi kehidupan. Sekarang ini secara umum mengglobal, semua keluarga, perusahaan dan tiap-tiap kita mengalami masa-masa yang juga tidak baik, bahwa kita tidak lagi seperti mengalami kelimpahan. Mungkin beberapa kita pendapatannya mulai berkurang, kemudian panennya juga tidak seperti yang biasanya. Kalau Bapak Ibu yang bisnis, yang jualan tidak memperoleh untung seperti biasanya. Dan ini seperti semuanya serba dibatasi atau terbatas, dan kita memperoleh hal yang tidak seperti biasanya. Nah, saya mendapat pelajaran Bapak Ibu Saudara bahwa semua ini diizinkan Tuhan, yaitu yang pertama adalah supaya kita dapat belajar bahwa hidup manusia itu tidak berasal dari hal yang lahiriah saja. Ya, baru yang kedua kita mendapati bahwa
ini mengajar orang Israel dan kita dalam peristiwa Ulangan 8 ini adalah peristiwa di mana orang Israel diajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati kepada Tuhan, bahwa pada waktu dia merendahkan diri, pada waktu dia belajar dengan semua yang kurang itu, dia sedang mengandalkan Tuhan. Saya beberapa hari ini membaca satu ayat yang saya juga sedang diberkati, yaitu sebelum kita nanti teruskan, itu ada dalam Yesaya 30. Ayatnya berkata begini, Yesaya 30 ayat yang ke-20, dia berkata gini, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Jadi ini seperti sebuah penggenapan bagi kita bahwa Tuhan memberi semua serba sedikit. Rotinya serba sedikit, airnya juga sedikit. Jadi tubuh kita itu memperoleh hal-hal yang sedikit. Sekalipun dalam kenyataannya Bapak Ibu, waktu kita sedang di rumah, kita pekerjaannya makan. Ya, kita menjadi gemuk. Tapi memang tidak seperti yang kita bayangkan seperti hari-hari yang lalu, semuanya sedikit berkurang. Ada hal-hal yang terhilang. Ada hal-hal yang tidak kita dapat seperti pada waktu-waktu yang lalu. Nah, hal-hal yang serba sedikit, hal-hal yang serba kurang di dalam hal lahiriah ini sebenarnya juga bisa menjadi cara Tuhan untuk mengajar kita. Kenapa? Karena memang secara manusiawi kita akan senang jika hal-hal yang lahiriah ini tercukupi semuanya. Kita pernah membaca firman Tuhan yang berkata begini, Tuhan Yesus ketika dikasih perumpamaan, ada seorang yang memiliki banyak kebun dan panen banyak, dan kemudian panennya berlimpah-limpah, dia kemudian berkata membangun banyak gudang-gudang untuk menyimpan panennya, dan dia berkata, "Hei jiwaku, tenanglah, sebab engkau memiliki semua yang engkau perlukan." Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa dalam hidup ini ada sebuah keseimbangan. Sekalipun manusiawi kita harus jujur secara manusiawi kita lebih condong untuk hal-hal yang lahiriah. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan roti. Kita sangat tertarik kalau kita membicarakan tentang roti. Kita sangat tertarik kalau kita membicarakan tentang keuntungan-keuntungan. Kita sangat tertarik jika kita bicara tentang keuangan. Kita tertarik kita bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Secara lahiriah memang tubuh kita, hidup kita ini sekian persen sangat tertarik kepada hal-hal lahiriah. Senang kalau kita punya rumah yang bagus, kita punya kendaraan yang bagus, punya uang yang cukup, punya tabungan yang banyak, dan itu dipikirkan oleh semua manusia. Jujur, tubuh kita, hidup kita manusiawi lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Jadi kalau ada kita bicara hal lahiriah, cepat sekali nyambung satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu boleh tes kepada saudara-saudaramu, bicara hal-hal tentang keuangan, bicaralah tentang bisnis, bicaralah tentang keuntungan-keuntungan, akan sangat menggiurkan begitu. Tetapi kalau kita berbicara tentang hal-hal rohani, kita bicara tentang kerajaan Allah, kita bicara tentang keselamatan jiwa kita bicara tentang kasih, memerlukan waktu yang tepat, memerlukan waktu yang pas untuk itu bisa didengar, bahkan dicerna. Jadi ini adalah hal yang manusiawi, kenapa? Karena memang kita berasal dari debu, tetapi kita juga harus tahu kita berasal dari Tuhan. Jadi kalau di dalam kitab Ulangan yang kita baca tadi bahwa kita hidup tidak hanya oleh roti saja, itu jawabannya benar. Jadi ini referensinya ada di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Nanti Bapak Ibu bisa baca ketika Tuhan Yesus dicobai,
Itu pencobaan yang pertama itu bicara bahwa iblis memerintahkan atau menyuruh Yesus untuk menjadikan batu-batu menjadi roti. Jadi itu pencobaan pertama itu adalah menjadikan batu menjadi roti. Artinya memang itu adalah pencobaan awal, itu adalah kebutuhan semua orang, roti menjadi kebutuhan untuk semua orang. Dan itu sesuatu yang sangat menarik untuk dibicarakan. Pencobaan yang pertama itu bicara tentang roti. Bapak Ibu Saudara, ini ternyata sudah jauh hari di dalam Ulangan pasal 8 ini sudah juga dikerjakan oleh Bapa di surga kepada orang Israel. Jadi orang Israel itu selama 40 tahun disebutkan di ayat sebelumnya itu berjalan di padang gurun hanya makan mana. Tidak ada makanan yang lain. Kita semua membayangkan sesuatu yang sangat buruk. Bagaimana mungkin orang dalam 40 tahun hanya makan makanan yang sama setiap hari. Tidak ada lagi rasa yang lain. Kita saja kalau 1 minggu makan makanan yang sama, kita bosan. Pagi dengan sore sama saja, kadang-kadang kita bosan. Ya, tidak seperti orang Jawa ya, orang Jawa zaman dulu itu punya masakan yang sampai berhari-hari. Makin lama makin enak katanya begitu. Tapi orang Israel itu 40 tahun. Sekalipun Alkitab menulis seharusnya tidak perlu 40 tahun untuk sampai ke tanah Kanaan. Tetapi proses 40 tahun itu adalah proses yang mendatangkan didikan. Jadi kalau kita baca pelan-pelan nanti di sana adalah supaya orang Israel, nenek moyang orang Israel itu dapat mengerti. Jadi untuk memahami bahwa hidup manusia tidak hanya karena roti itu perlu waktu, perlu proses. Kenapa? Karena sejak kecil kita begitu lahir isinya adalah hal-hal lahiriah. Sejak kita lahir kita membutuhkan hal-hal lahiriah. Sekalipun memang beberapa orang sudah melatih anak-anaknya dari kecil untuk mulai beribadah, mulai belajar untuk mengenal anak-anaknya kepada Tuhan. Tetapi dalam proses waktu memang sekian persen hidup kita itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan lahiriah atau roti. Jadi waktu-waktu yang sedang diizinkan Tuhan sekarang ini, saya merasa seperti waktu orang Israel itu dipaksa. Ya, dipaksa dalam waktu yang lama, dalam keadaan yang tidak ada pilihan. Orang Israel kan tidak ada pilihan. Harus berjalan di padang gurun, di tengah terik matahari, dalam keadaan yang suhu yang panas, kemudian tidak ada pilihan makanan di sana. Hanya ada mana saja. Jadi kalau kita pikirkan, kita renungkan, pantaslah orang Israel itu memberontak, pantaslah orang itu marah. Tapi inilah tujuan Tuhan. Kenapa waktunya begitu panjang, 40 tahun? Karena orang Israel tidak menyadarinya. Jadi kalau kita baca cerita ini, ternyata Tuhan itu mendatangkan pengajaran. Yaitu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi kalau tidak dari roti saja artinya memang ada yang lain. Manusia hidup karena roti, jawabannya ya, tapi tidak hanya roti saja. Kita membutuhkan bagian kehidupan yang lain yang bisa membuat kita hidup. Oke, jadi orang Israel itu diberikan kesempatan untuk belajar mengenal kehidupan itu dalam waktu 40 tahun. Saya ulangi sekali lagi, seharusnya tidak perlu 40 tahun. Keadaan-keadaan yang buruk yang kita alami juga seharusnya tidak harus terlalu lama, yang tidak baik itu terlalu lama, ketika kita segera menyadari ada pelajaran yang kita terima, ada maksud-maksud Tuhan yang ingin disampaikan bagi kita. Dalam banyak hal, saya
menyampaikan kepada teman-teman bahwa begini, ketika kita mengalami pencobaan, kita mengalami keadaan yang baik, kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, itu sesungguhnya Tuhan sedang ingin menyampaikan isi hatinya. Tuhan ingin menyampaikan pelajaran, Tuhan ingin menyampaikan pesan-pesannya. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya, kita kadang-kadang malah marah, kita makin memberontak dan semakin lamalah keadaan yang tidak baik itu terjadi. Tapi ketika kita segera menyadari, oh Tuhan mungkin sedang mengajar saya, oh Tuhan sedang mendidik saya, mungkin Tuhan sedang menegur saya. Dan di dalam Ulangan 8 tadi berkata bahwa Tuhan sedang merendahkan hati saya dengan melalui keadaan ini. Ketika saya menyadari ini, ketika kita menyadari keadaan itu, semuanya segera selesai. Kita berdoa bahwa Tuhan mengizinkan keadaan yang tidak baik itu untuk mendidik kita, untuk mengajar kita bahwa kebutuhan hidup kita tidak hanya tentang roti, tidak hanya tentang uang, tidak hanya tentang hal-hal lahiriah, tetapi Alkitab dengan jelas berkata, dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa bikin survei ya, apakah benar bahwa manusia itu hidup tidak hanya karena makanan lahiriah atau kebutuhan lahiriah. Saya beri contoh misalnya begini. Ketika Bapak Ibu cukup dengan hal yang Bapak Ibu makan, cukup dengan apa yang Bapak Ibu pakai, cukup dengan apa yang Bapak Ibu punya. Tetapi ketika hatimu tidak menemukan perhatian misalnya. Ketika ibu-ibu atau suami-suami atau anak-anak secara lahir dicukupi, tetapi kalau dia tidak ada yang memperhatikan, dia akan menjadi berbeda. Dia akan menjadi gelisah. Itu hal rohani. Yang kedua misalnya, Bapak Ibu punya semuanya, tetapi Bapak Ibu tidak punya teman. Bapak Ibu tidak punya kawan. Bapak Ibu tidak punya saudara. Kita akan menjadi orang asing dan membuat kita tidak nyaman. Artinya apa? Kita tidak hanya perlu hal lahiriah, hal-hal rohani itu penting bagi kita. Hal lain misalnya, kalau Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan, Bapak Ibu melakukan dosa, dan kita berpikir bahwa semua aman-aman, baik-baik saja. Tidak demikian. Alkitab berkata bahwa teguran yang nyata-nyata itu menjadi berkat. Ada orang ketika diingatkan dosanya, diingatkan kesalahannya, itu sesuatu yang indah. Ketika kita diajar oleh orang lain, disadarkan keadaan kita oleh orang lain, kita bahagia. Itu artinya bahwa kita membutuhkan kebahagiaan yang lain selain daripada hal-hal yang lahiriah. Nah, untuk sampai kepada tingkat itu Bapak Ibu Saudara, memang kita harus sampai pada training. Jadi istilahnya itu pelatihan-pelatihan, ada training, ada hukum-hukum yang membatasi kita, yang membuat semuanya serba terbatas. Jadi ini ada waktunya. Saya ingin sampaikan bagi kita bahwa semua ada waktunya. Ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita juga sakit juga. Ada waktunya kita menerima banyak pujian, ada waktunya Anda akan ditinggalkan oleh orang lain. Ada waktunya orang memujimu, ada waktunya orang kagum dengan dirimu, tapi ada waktunya orang akan berkata hal-hal yang tidak baik tentang diri kita. Keadaan-keadaan selalu bersamaan antara yang baik dan tidak baik ini bergantian seperti lagu tadi. Suka, duka dan derita itu bergantian dalam hidup ini. Dan kita harus menerima kenyataan itu sebagai kehidupan yang nyata. Ada waktunya kita memperhatikan hal lahiriah, kita senang dengan hal-hal lahiriah. Ada waktunya kita juga harus senang dengan hal-hal rohani. Apa itu? Bersama dengan Tuhan. Alkitab bahkan berkata bahwa tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan, perkataan Tuhan, kehidupan Tuhan itu bisa menghidupkan kita. Jadi tidak hanya hidup tapi memberi kehidupan. Ada hidup tapi tidak punya kehidupan. Kita hidup dan punya kehidupan, punya kesenangan,
punya sukacita, punya kegembiraan. Itu yang dimaksudkan bahwa kita tidak hanya makan dari makanan yang lahiriah. Nah, sampai di sana Yesus itu memberi gambaran bahwa selain ada roti yang jasmani, Yesus pernah berkata, akulah roti hidup katanya. Jadi dia menyamakan bahwa manusia itu memang ada waktunya makan yang lahiriah, ada waktunya makan yang rohani. Ada waktunya bergembira dengan hal lahiriah, ada waktunya kita bergembira dengan hal-hal rohani. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa Tuhan kita itu adalah roh. Kita menyembah Tuhan yang adalah roh. Kegembiraan yang ada di dalam Tuhan adalah kegembiraan karena roh. Seperti apa kegembiraan karena roh itu? Kalau kita baca di Alkitab, adalah gembira dalam roh itu adalah gembira karena kita mengagumi Tuhan. Gembira di dalam roh itu karena kita melakukan kebenaran. Ini misalnya begitu ya. Kita menyembah Tuhan di dalam kegembiraan di dalam roh. Kita melakukan kebenaran membuat kita gembira di dalam roh. Dan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang begini. Jika kita punya Tuhan yang adalah roh, tapi kita juga berasal dari roh yang Tuhan itu ada di sana, sementara kita tidak pernah bergembira di dalam roh. Ini ganjil. Ya, kita ganjil, menjadi manusia yang tidak penuh. Gembiranya hanya pada hal-hal yang lahiriah. Gembiranya hanya karena makan roti jasmani. Makanya Tuhan Yesus pernah mengkritik orang-orang yang datang ketika dia pelayanan. Dia berkata begini, kamu datang kan karena kamu melihat mujizat, karena roti gratis, karena makanan-makanan yang ada. Tapi bukan karena ingin tahu siapa Yesus. Nah ini Bapak Ibu Saudara, di masa-masa yang sukar ini Tuhan izinkan kita. Jadi bagi saya semua seizin Tuhan. Sekalipun kita mungkin sedang kesel, kita sedang marah, kita sedang berpikir kenapa lama sekali keadaan tidak baik ini. Semua sedang berubah dan tidak seperti yang kita harapkan. Dan kita bisa kesal, kita bisa marah. Jawabannya ya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, kita akan belajar bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kita-kita yang mengasihi Dia ini akan masuk kepada Ulangan 8 ayat yang ketiga ini. Bagaimana kita belajar untuk merendahkan diri dan mengakui bahwa hidup ini tidak hanya karena roti saja, tapi juga karena Tuhan dan karena firman Tuhan dan sukacita di dalam Tuhan. Orang-orang percaya yang telah memahami hal ini dan telah menang dalam perkara-perkara ini, mau sedikit yang kita terima, seperti dalam Yesaya tadi, serba sedikit yang kita dapat, serba sedikit yang kita terima, tidak akan menghalangi kesukaan kita untuk memuliakan Tuhan. Juga serba sedikit ini tidak akan membuat kita berkata, kenapa Tuhan tidak mengasihi saya? Tidak akan mengubah iman kita, tidak akan membuat kita berhenti untuk melayani Dia. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, pesan Ulangan 8 ini penting bagi kita. Ada waktunya. Semuanya baik-baik saja. Semuanya cukup, semuanya indah. Amin. Tapi ada waktunya. Semuanya seperti serba kurang, serba tidak beres, serba tidak benar. Ada saja yang kurang ini dan kurang itu. Itu bagian daripada Tuhan sedang mengajar kita bahwa hidup kita ada waktunya untuk hanya mengharapkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang dalam kenyataan hidup ini di semua segi kehidupan kita, usaha-usaha kita tidaklah cukup. Kesanggupan-kesanggupan tubuh daging pengetahuan kita tidaklah cukup. Ada waktunya di atas semua kemampuan kita
Tuhan Yesus ada di atasnya. Ada kalanya kita hanya berserah, ada kalanya kita hanya percaya, ada kalanya kita sungguh-sungguh hanya menantikan mujizat dan campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, ini akan membuat kita tidak seorang pun akan sombong. Tidak seorang pun akan merasa tinggi hati. Tidak akan merasa, oh aku aman-aman saja, oh, aku baik-baik saja. Semua karena begini dan lain sebagainya. Tidak. Bagi kita, bagi firman Tuhan adalah semua ada waktunya. Jadi ketika Bapak Ibu sedang diberkati, bersyukurlah, memujilah Tuhan. Tapi ketika keadaanmu serba kurang, bukan berarti kita tidak memuji Tuhan. Banyak orang, dan kita semua sudah melihat, kita merasakan bahwa ketika semua baik-baik saja, ya kita akan selalu ceria, kita bersyukur, memuji Tuhan. Ya, ketika semuanya baik-baik, kita bahagia. Tapi bahagia pada waktu di padang gurun itu tidak mudah. Bahagia pada waktu sendirian itu tidak mudah. Bahagia pada waktu kita ditinggalkan itu tidak mudah. Bahagia pada waktu makan serba sedikit itu juga tidak mudah. Bahagia pada waktu ada masalah itu juga tidak mudah. Tetapi kita di dalam segala keadaan kita harus tetap melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita. Entahkah kita sedang kuat, kita bahagia. Entahkah kita sedang lemah, kita juga bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu tidak berasal dari apa yang kita peroleh di sekeliling kita. Tidak apa yang kita lihat. Tapi bahagia itu berasal dari Tuhan yang adalah roh yang akan membahagiakan hati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, apakah 4 bulan di mana wabah COVID ini sedang berlangsung dan semuanya sudah terbatas membuat keadaan sedang runyam, membuat kita masih tetap bersuka cita. Ketika beberapa waktu apa-apa yang kita rindukan, apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita rancangkan kemudian tiba-tiba hilang. Apakah Bapak Ibu Saudara masih bisa bersuka cita? Jika ya, artinya adalah engkau memperoleh makanan tidak hanya roti yang lahiriah. Engkau memperoleh roti yang surgawi. Saya tutup dengan sebuah cerita di dalam Yohanes pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Dalam Yohanes pasal 4, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di Perigi, dan kemudian murid-murid pergi ke kota untuk mencari makanan. Ketika mereka pulang bawa makanan, Yesus tidak bertanya soal apa yang mereka beli. Sekalipun mungkin Yesus lapar. Dan murid-muridnya heran kenapa Yesus tidak tanya mana yang kamu beli, mana yang kau dapat, karena dia lapar. Tetapi Yesus berkata bahwa kamu tidak tahu ada makanan yang tersembunyi. Ya, saya baca ayat itu sebelum kita berakhir. Di dalam Yohanes pasal 4, ada makanan yang tidak kamu ketahui, dikatakan oleh Alkitab. Dia berkata begini, tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan hanya roti. Oh, ini Matius 4 ya, maksudnya Yohanes pasal 4, saya keliru. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 32, dia berkata begini, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Jadi makanan yang tidak dikenal oleh murid-murid Yesus itu adalah makanan yang rohani. Makanan yang mendatangkan kesukaan secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus lapar secara lahiriah. Tapi secara roh dia bahagia, dia senang. Kenapa? Karena satu orang diselamatkan. Dia beritakan Injil kepada seorang perempuan yang berdosa. Dan perempuan berdosa itu menyadari keadaannya. Dan dia bahagia. Itu adalah makanan. Jadi saya ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini. Ayo Bapak Ibu Saudara. Kita memang sedang susah. Kita memang sedang dalam pencobaan. Kita memang dalam keadaan-keadaan yang kurang baik. Tapi percayalah bahwa
hidup kita punya rahasia bahwa Roh Tuhan dapat memberi makanan yang memberi kesukaan bagi hati kita. Roh Tuhan dapat memberi kegembiraan di dalam batin kita. Kapan itu? Saat kita bersekutu dengan Yesus Tuhan. Ketika kita merendahkan diri dan kita mencari Tuhan, kita diberi makan makanan yang rohani. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu dan kita melakukannya, kita beroleh makanan yang rohani itu. Bapak Ibu Saudara, anggaplah segala sesuatu yang serba terbatas dalam berapa waktu ini, waktu kita untuk belajar makan makanan yang tersembunyi, yaitu makan firman Tuhan, makan bersekutu dengan Tuhan, makan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa supaya tidak seorang pun akan menyerah dengan keadaan-keadaan. Tidak seorang pun akan kejutkan kecil hati. Tidak seorang pun yang akan mengeluh dengan keadaan-keadaannya. Dengan serba kurang hari-hari ini, kita masih punya makanan yang lebih, yaitu bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan Yesus. Mari izinkan Roh Kudus membuka mata kita, izinkan Roh Kudus membuka hati kita, bahwa Dia sedang mengajar kita bahwa kita hidup tidak hanya dari jaminan hal-hal lahiriah saja, tapi kita hidup, kita punya kehidupan, kita bahagia, kita bersuka cita juga ketika kita bersama dengan Yesus di dalam Roh-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau ajaib. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Amin. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku.
Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Satu rahasia Tuhan yang memang berbeda dari keinginan dan apa yang kita pikirkan. Kita menyadari secara manusiawi, kita membutuhkan roti, kita membutuhkan kelimpahan, kita membutuhkan jaminan bahwa semua dicukupkan. Kita memikirkan anak-anak kita memikirkan keluarga kita memikirkan masa depan kita. Kita berpikir ketika semua ada dengan segala yang banyak, akan menjadi jaminan bahwa kita baik-baik saja. Hari ini ada rahasia Tuhan, bahwa ada waktunya kita makan makanan yang rohani, makan makanan yang surgawi. Ada waktunya hati kita dipuaskan, hidup kita dipuaskan, bukan dengan semua hal yang berhubungan dengan roti, tapi berhubungan dengan Tuhan. Dan jika kita diizinkan kebutuhan daging kita, kebutuhan terhadap roti serba sedikit, air serba sedikit, percayalah Allah sedang mendidik kita. Seperti orang Israel sedang dididik oleh Tuhan, sedang diajar oleh Tuhan, bahwa hidup ini juga oleh karena firman Tuhan, oleh karena hal-hal rohani. Oleh sebab itu, ini akan membuat tidak seorang pun menjadi sombong, menjadi tinggi hati, akan bangga diri dengan semua keadaannya. Tetapi semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Semua karena Tuhan, supaya kita dapat memuji Dia. Mari dimanapun kita berada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, lihat keadaanmu. Jika keadaanmu sedang cukup di dalam segala sesuatu, janganlah engkau tinggi hati dan engkau bangga. Lihatlah engkau membutuhkan Tuhan juga di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang kekurangan, serba tidak cukup roti dan air, lihatlah Tuhan juga tidak menutup mata. Engkau dicukupkan dalam sukacita dalam keterbatasanmu. Karena manusia hidup bukan karena roti saja, tapi karena kehidupan jaminan di dalam Tuhan. Hari ini, entahkah kita dalam hal yang cukup. Hari ini, entahkah kita di dalam kekurangan. Kita memiliki Yesus yang adalah jaminan roti hidup yang dapat memuaskan hasrat hati kita. Dan juga dapat menumbuhkan iman kita. Supaya oleh iman kita punya pengharapan-pengharapan. Kita punya pekerjaan mujizat-mujizat di dalam waktu-waktu yang akan datang. Mari bersyukurlah dengan Tuhan yang ada dalam hati kita, karena lihat jaminan untuk membuat kita hidup dan punya kehidupan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Kau mengizinkan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kami, dalam keluarga kami, di negeri kami Indonesia ini. Kami percaya bahwa Engkau sedang mendidik kami, mengajar kami untuk kami hidup juga karena firman-Mu, karena kebenaran-Mu, karena roti hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami jika kami kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang kami takut, kadang-kadang kami khawatir ketika kami tidak melihat roti yang kelihatan. Sesungguhnya kami masih punya roti yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dapat mencipta menjadi roti yang nyata di dalam pemandangan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semuanya, dimanapun kami berada, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkati kami sementara kami ibadah di rumah kami masing-masing. Kami belum dapat beribadah rame-rame, bersama-sama. Engkau juga ada bersama dengan kami. Kami berdoa Bapa di surga, lalukan segera wabah yang ada di Indonesia, dimanapun kami tinggal saat ini, supaya kami segera memberi kehidupan yang normal di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Berkati juga negeri kami Indonesia, para pemimpin kami, semua yang sedang bekerja untuk menanggulangi wabah ini. Kau memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kami dapat beribadah pagi hari ini, dan kami akan selesaikan ibadah ini. Biarlah kami menerima berkat dan kasih sayang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat di dalam kuasa Roh Kudus,
akan menolong, menyertai, melindungi kita, memberikan makanan roti jasmani, roti rohani untuk kehidupan kita. Mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita dan selamat hari Minggu.